Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yasli Wijaya dengan NPM 240643761 yang hari ini akan mempresentasikan mengenai tugas pendahuluan praktikum metalografi dan heat surface treatment atau HST Departemen Teknik Metalurgi dan Material tahun 2026. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi tugas pendahuluan yang berjudul Pengaruh struktur mikro dan variasi kecepatan pendinginan terhadap nilai hardness dan pembentukan fasa pada material logam. Oke, kita mulai. Oke, untuk pertama itu ada bagian introductions, yaitu tentang penjelasan singkat mengenai apa itu metalografi dan HST atau Heat Surface Treatment, serta overview permasalahan yang ada. Dimulai dari overview metalografi dan overview Heat Surface Treatment atau HST. Oke, metalografi adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur mikro material logam dengan cara mengamati permukaan yang telah dipreparasi atau preparation sampel menggunakan mikroskop. Ada beberapa tahapannya. Yang pertama itu ada cutting, yang kedua ada mounting, ketiga ada grinding dan polishing, yang keempat ada etching, dan yang terakhir adalah observasi mikroskopik. Untuk cutting sendiri itu dilakukan pemotongan sampel yaitu logam, mounting itu pemasangan sampel, grinding dan polishing itu penghalusan permukaan, etching itu penampakan struktur mikro dengan larutan kimia, dan yang terakhir jelas adalah observasi mikroskopiknya. Oke, hasil yang diamati oleh metalografi itu apa sih? Itu ada tiga. Yang pertama ada ukuran butir, ada fasa, yaitu ada ferrite, perlite, martensit, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah distribusi dan morfologi struktur. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan overview heat surface treatment atau HST. Heat surface treatment atau pelakuan panas permukaan adalah proses untuk mengubah sifat hanya pada bagian permukaan material, sesuai dengan namanya surface treatment, tanpa mengubah bagian dalam atau bagian core. Nah, di sini ada contoh-contoh metodenya. Itu yang pertama, ada carburizing, itu menambahkan karbon ke permukaan. Setelah itu ada quenching, setelah di quenching, itu terbentuk martensite keras di permukaan. Selanjutnya yang kedua itu ada nitriding, itu menambahkan nitrogen. Selanjutnya membentuk senyawa keras nitrit di permukaan. Yang ketiga itu adalah induction hardening. Itu ada dua, pemanasan cepat dengan induksi. Dan yang kedua adalah pendinginan cepat, martensite di permukaan. Yang keempat itu adalah flame hardening. Itu ada dua juga. Yang pertama ada pemanasan dengan api dengan cara di quenching. Selanjutnya cocok untuk komponen yang besar. Oke, kita bisa next ke selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai discussion, yaitu menganalisis pengaruh struktur mikro dan variasi kecepatan pendinginan terhadap nilai hardness dan pembentukan fasa pada material logam. Di sini saya kebagian soal A3, yang dimana untuk yang bagian pertama kita mulai dari A dulu. Bagaimana hubungan struktur mikro hasil pengamatan metalografi dengan nilai hardness suatu material logam? Kita jelaskan dulu nih. Yang pertama, struktur mikro memiliki pengaruh langsung terhadap nilai hardness karena menentukan mekanisme deformasi plastis, khususnya pergerakan dislokasi dalam material. Semakin kompleks dan terhambatnya pergerakan dislokasi, maka material akan semakin keras. Hubungan ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek utama. Aspek-aspek itu ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada ukuran butir atau grain size. Yang kedua ada jenis dan proporsi fasa. Yang ketiga adalah morfologi dan distribusi fasa. Dan yang terakhir adalah cacat, kristal, dan presipitasi. Oke, mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai sub-sub bagiannya. Yang pertama, masalah grain size atau ukuran butir, itu hubungan antara ukuran butir dan hardness dijelaskan oleh hukum Hall-Pitch relationship yang menyatakan bahwa semakin kecil ukuran butir, semakin tinggi juga nilai hardness. Oke, untuk ngomongin masalah jenis dan proporsi fasa, itu berhubungan sama struktur mikro yang terdiri dari beberapa fasa yang sifatnya beda-beda. Contohnya nih ada ferrite, lunak, perlite, sedang, martensit sangat keras. Seperti itu, dan lain-lainnya. Oke, untuk morfologi dan distribusi fasa itu ada struktur lamelar, yaitu adalah perlite, itu meningkatkan kekerasan. Struktur jarum martensite itu sangat menghambat dislokasi. Distribusi yang merata juga meningkatkan sifat mekanik, yaitu merupakan key takeaways yang perlu diperhatikan. Oke, untuk cacat kristal dan presipitasi itu ada dua, yaitu dislokasi tinggi itu meningkatkan strain hardening, dan presipitat halus atau yang halus itu menghambat pergerakan dislokasi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke discussions, yaitu analisis kedua, bagian 3.
Oke, pertanyaannya adalah mengapa pendinginan menghasilkan multifasa bainit plus martensite? Oke, penjelasannya pada kondisi tertentu pendinginan tidak menghasilkan satu fase tunggal karena transformasi fase dikontrol oleh kinetika, difusi, dan kecepatan pendinginan yang dijelaskan dalam diagram temperature transformations diagram dan CCT. Oke, hal ini dipengaruhi oleh 4 hal. Pertama, itu ada variasi kecepatan pendinginan yang terdiri dari pendinginan lambat itu terbentuk ferrite atau perlite, pendinginan sedang terbentuk bainite, pendinginan sangat cepat itu membentuk martensite. Namun dalam praktiknya pendinginan sering tidak berseragam sehingga menghasilkan kombinasi fasa. Untuk bagian kedua itu ada transformasi tidak selesai atau incomplete transformations. Jika pendinginan cukup cepat untuk melewati daerah perlite, tetapi tidak cukup cepat untuk langsung membentuk martensite sepenuhnya, maka sebagian austenite berubah menjadi bainite dan sisanya menjadi martensite. Oke, yang ketiga itu gradien temperatur dalam material. Pada benda tebal, bagian luar itu akan menghasilkan pendinginan cepat, akan membentuk martensite. Bagian dalam, pendinginan sangat lambat, akan membentuk bainite, menghasilkan struktur mikro campuran. Oke, yang keempat adalah mekanisme transformasi. Bainite itu akan mengalami difusi terbatas. Kalau martensite itu akan mengalami transformasi tanpa difusi atau diffusionless. Selanjutnya, perbedaan mekanisme ini menyebabkan keduanya bisa terbentuk bersamaan pada rentang kondisi tertentu. Oke, selanjutnya setelah kita membahas mengenai analisis dua soal tersebut, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan pertama, struktur mikro menentukan nilai hardness melalui mekanisme hambatan terhadap pergerakan dislokasi di dalam material logam. Ukuran butir, jenis fasa, dan distribusinya menjadi faktor utama yang mempengaruhi kekerasan. Semakin banyak hambatan, semakin tinggi juga hardness-nya. Yang ketiga, kecepatan pendinginan berpengaruh penting dalam pembentukan fasa, yang secara langsung mempengaruhi sifat mekanik material. Yang keempat, pendinginan yang tidak seragam akan berada pada rentang tertentu dan dapat menghasilkan kombinasi fasa seperti bainite dan martensite, bukan satu fasa tunggal. Dan yang terakhir, atau poin kelima adalah kombinasi struktur mikro yang terbentuk menentukan performa akhir material, termasuk kekerasan, ketangguhan atau toughness, dan ketahanan terhadap deformasi. Oke, berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam membuat overview, menganalisis soal, dan hal-hal lainnya. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tugas pendahuluan Metalo dan Heat Surface Treatment DTMM 2026. Kurang lebihnya mohon maaf. Engineering the Future Through Metallography and Heat Surface Treatment. Terima kasih.